Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kailila Azahra dengan NIM akhir 124. Dan saya Nur Haminda dengan akhir NIM 023. Sebelumnya, di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh cekaman salinitas terhadap sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, serta implikasinya bagi produksi padi di lahan pesisir Indonesia. Kami dari kelompok 10. Sebelumnya di sini ada pendahuluan, di mana salinitas sendiri merupakan faktor pembatas utama produksi pertanian di wilayah pesisir, lahan irigasi intensif, dan tanah kering yang mengalami akumulasi garam akibat evaporasi tinggi. Hal ini meningkatkan konsentrasi garam terlarut di zona perakaran, menciptakan tekanan osmotik yang mengurangi penyerapan air oleh tanaman meski tanah masih basah. Dampaknya meliputi gangguan sifat kimia tanah seperti penurunan ketersediaan unsur hara, perubahan pH, dan kerusakan struktur tanah yang menurunkan produktivitas lahan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana cekaman salinitas ini mempengaruhi sifat fisik tanah atau struktur porositas infiltrasi pada lahan pesisir di Indonesia. Yang kedua ada bagaimana salinitas mengubah sifat kimia tanah seperti Na, K, Ca, dan KTK atau kapasitas tukar kation dan pH, serta konsekuensinya terhadap ketersediaan hara dan kesuburan. Untuk yang selanjutnya ada bagaimana cekaman salinitas mempengaruhi komunitas mikroba tanah dan aktivitas biokimia yang relevan. Untuk yang keempat ada strategi mitigasi dan remediasi apa yang terbukti efektif pada konteks padi di lahan pesisir Indonesia. Kemudian Nah, di pembahasan yang pertama yaitu adanya pengaruh salinitas terhadap sifat fisik tanah. Rekaman salinitas akibat intrusi air laut di lahan pesisir Indonesia mengubah sifat fisik tanah melalui dominasi ion Na+ yang menyebabkan dispersi partikel lempung, degradasi agregat, penurunan porositas makro, permeabilitas, dan infiltrasi air. Ini meningkatkan risiko pemadatan, genangan, defisit oksigen, dan defisit air fisiologis bagi tanaman meski tanah tampak basah. Oke, yang ini masih pembahasan nomor satu. Jadi tekstur tanah itu berpengaruh eh, di tanah lempung itu mempertahankan garam lebih lama daripada tanah berpasir. Sedangkan di daerah rawan yang banjir itu redistribusi garam itu mempercepat siklus pengendapan dan pencucian, memicu erosi dan degradasi struktur jangka panjang. Nah, ion Na plus di sini itu menggantikan Ca2 plus dan Mg2 plus. Pada kompleks pertukaran kation mengganggu flokulasi dan membuat agregat tidak stabil, sehingga struktur berubah dari remah menjadi gumpal atau masif, meningkatkan bulk density dan menurunkan porositas total, serta menyumbat pori-pori. Lalu yang kedua sendiri ada perubahan sifat kimia tanah, yaitu ion, KTK, pH, dan ketersediaan hara. Di mana yang pertama itu ada penandaan dan dampak utama, yaitu adanya peningkatan EC dan akumulasi seperti Na plus atau Cl- bersaing dengan Ca2 plus, Mg2 plus, K plus yang menyebabkan penurunan KTK, ketersediaan hara seperti fosfor dan kalium, dan gejala kekurangan nutrisi pada tanaman. Lalu yang kedua, peran KTK dan kompetisi ion. Nah, KTK tinggi, terutama di tanah yang lempung, akan mempertahankan Na+, yang menggantikan K+ atau Ca2+, dan nantinya memperburuk stres ionik dan defisiensi nutrisi. Lalu yang ketiga, ada pengaruh pada pH dan kelarutan. Nah, akumulasi garam meningkatkan pH, alkalis menurunkan kelarutan Fe, Mn, Cu, Zn, atau klorosis di tanah sulfat masam,
pH turun ekstrim meningkatkan toksisitas Fe2+ atau Al3+. Dan yang terakhir ada dampak pada sistem perakaran, di mana Na+ ini mengganggu transport membran, osmoregulasi, sintesis protein, dan biomasa Solusinya sendiri ada pupuk berimbang, yaitu ada K+, Ca2+, dan ada bioameliorasi, yaitu mikroba toleran garam, dan bahan organik. Oke, jadi yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah dampak pada komunitas mikroba tanah dan proses biokimia. Yang pertama, di sini ada dampak utama pada mikroba, yaitu tekanan osmotik dan toksisitas ion menurunkan biomasa mikroba aktif. Sehingga aktivitas enzim seperti dekomposisi dan mineralisasi N itu memiliki keragaman komunitas. Jadi menyebabkan pergeseran ke archaea halofilik dan penurunan respirasi dan gangguan siklus N, P, dan S. Untuk yang kedua ada potensi mikroba halotoleran seperti isolat lokal, Bacillus pseudomonas, dan itu memproduksi EPS untuk stabilisasi agregat. Enzim ACC deaminase untuk mengurangi stres etilen dan tingkatan penyerapan hara. Dan inokulasi konsorsium meningkatkan pertumbuhan tanaman jika dikombinasikan dengan praktik agronomi. Lalu ada pengembangan bioinokulen, yaitu isolasi dari pantai Indonesia, formulasi pupuk hayati cair, uji stabilitas dan validasi lapangan lintas agroekologi untuk produksi skala lokal. Lalu yang kedua ada pengaruh pada fiksasi nitrogen, di mana hambat kolonisasi rizosfer, ada pembentukan nodul dan aktivitas nitrogenase. Nah, tanaman ini bergantung pada pupuk nitrogen tambahan. Lalu yang ketiga sendiri ada perubahan fraksi karbon. Mikroba alokasikan energi ke protektan, antara lain ada prolin, glisin, betain, lambatkan dekomposisi dan humifikasi bahan organik. Yang terakhir ada peran bahan organik, di mana kayak humat atau sulfat meningkatkan kapasitas penyangga osmotik. Kemudian sumber karbon stabil, regenerasi mikroba. Nah, kompos biokar ataupun rumen meningkatkan porositas dan kurangi ion terlarut. Untuk yang keempat, yaitu dampak produksi padi dan respon varietasnya sendiri, yaitu yang pertama, respon padi terhadap salinitas, yaitu variatif berdasarkan EC, fase pertumbuhan dan genetika. Fase perkecambahan atau anakan itu biasanya paling rentan, dan varietas toleran mempertahankan homeostatis Na+ atau K+. Jadi itu untuk mengurangi penurunan hasil. Biopriming benih Pseudomonas atau Bacillus itu meningkatkan bibit dan ketahanan di awal. Untuk yang kedua ada teknik remediasi. Itu biasanya menggunakan gipsum 1-2 ton per hektar. Tukar Na+, bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, dan biochar memperbaiki struktur kapasitas tukar kation, serta pengelolaan air seperti pencucian terkendali, drainase yang baik, dan rotasi tanaman. Kombinasi gipsum plus bahan organik ditambah lagi bioinokulan optimal untuk aspek kimia, fisik, biologi, dan biologi. Alternatif lainnya yaitu limbah pertanian itu bisa sebagai sumber Ca. Untuk yang terakhir ada kesimpulan, di mana ada tiga. Yang pertama ada dampak fisik, dampak kimia, dan dampak biologi. Yang pertama sendiri ada dampak fisik, di mana dominasi Na+ mendispersi lempung, merusak agregat, menurunkan porositas dan infiltrasi, serta meningkatkan bulk density. Akibatnya, tanah mudah tergenang dan tanaman mengalami defisit air fisiologis. Yang kedua ada dampak kimia. Kenaikan EC, dominasi Na+, Cl-, perubahan pH, dan gangguan KTK menurunkan ketersediaan hara seperti K, fosfor, kalsium, dan Zn. Kemudian dampak biologinya sendiri, salinitas menekan biomasa dan aktivitas mikroba, memperlambat dekomposisi, serta menghambat fiksasi nitrogen dan mineralisasi C.
Baik, itu saja presentasi dari kami berdua. Apabila ada salah kata maupun salah membaca dalam membaca atau mempresentasikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.